Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Ar-Rohat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Adabul Mufrad mulai dari bab yang ke-17, Babu Da'watil Walidain, bab doa kedua orang tua. Hadis pertama yang akan diangkat oleh penulis adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat. Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi tentang nilai mustajabnya. Doa apa saja itu? Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya musafir. Dan yang ketiga, da'watul walidaini ala waladihima. Doanya kedua orang tua yang bentuknya doa keburukan untuk kedua anaknya. Da'watul walidain ala, ad-du'a'u ala maknanya adalah doa keburukan. Doa keburukan orang tua untuk kedua anaknya, untuk anaknya. Nah, baik. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan di sini ada keterangan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabus Shalah, bab ad-du'a'u bi dhahril ghaib. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Birri Wassilah, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabud Du'a. Dan statusnya hadis yang sahih. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan doa yang pasti mustajab. Dan bahkan beliau sebut la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Menunjukkan penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait nilai kemustajabannya. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi kepada orang yang menzaliminya. Wa in kana fajiran, meskipun orang yang dizalimi itu adalah orang yang fasik. Fafujuruhu ala nafsi. Kalaupun yang dizalimi itu adalah orang yang fasik, kefasikannya itu kembali kepada pribadinya. Sehingga misalnya kita lewat di pinggir jalan, ada cewek yang misalnya pakaiannya tidak menutup aurat. Dia orang fajir, wanita fajirah, wanita fasikah. Karena dia memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Tapi apakah kemudian itu boleh kita jadikan sebagai alasan untuk mendolimi wanita ini? Jawabannya nggak boleh. Sehingga nggak boleh gara-gara dia tidak menutup aurat, terus kita klakson kenceng-kenceng di dekat dia waktu jalan sehingga membuat dia kaget. Ya biarin dia nggak menutup aurat, biarin dia membuka aurat, nggak boleh dengan alasan seperti itu. Kalaupun dia tidak menutup aurat, dia membuka aurat, fafujuruhu ala nafsi, maka dosa tidak menutup aurat itu urusan pribadi dia. Sedangkan tindakan kezaliman yang kita lakukan, ini kezaliman yang kita sengaja. Dan dia berhak untuk mendoakan keburukan bagi kita. Sehingga kalau dia mendoakan keburukan, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa itu. Kemudian kita mendapatkan dampak buruknya.
Ini sebagaimana keterangan Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Faid di sini maksudnya adalah kitab Faidul Qadir, karya Al-Munawi. Bahkan sebagian ulama, mereka itu sangat takut ketika ada orang yang dia zalimi. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Yazid bin Hakim. Ada seorang ulama yang bernama Yazid bin Hakim. Beliau mengatakan, "Ma hibtu ahadan qat haibati rajulan zalamtuhu." Aku tidak pernah menaruh segan. Aku tidak pernah menaruh segan menghormati seseorang melebihi seganku terhadap orang yang aku zalimi. Padahal beliau seorang ulama. Beliau seorang tokoh agama, ulama besar. Sehingga beliau merasa sangat menaruh hormat segan kepada orang yang beliau zalimi. Wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illallah. Karena aku tahu tidak ada penolong bagi orang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat saya mendolimi orang itu, sementara tidak ada penolong bagi dia kecuali Allah, saya itu sangat ketakutan kepada orang ini. Ya. Coba Anda bayangkan ya, ketika Anda bertemu dengan orang yang paling Anda segani, paling Anda takuti. Siapa misalnya? Aparat yang bersenjata. Ketika kita berhadapan dengan dia, kita segan, kita takut, kita hormat. Karena kita khawatir. Kata Yazid bin Hakim, aku lebih segan dengan orang yang aku zalimi ketika saya merasa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu li, kemudian dia mengatakan di hadapanku, hasbiyallah Allahu baini wa bainak. Saya pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Dan di antara aku dan kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Itu Yazid bin Harun ketakutan. Beliau khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian menurunkan azab seketika itu kepada beliau disebabkan karena beliau telah mendolimi orang ini. Subhanallah. Coba andaikan rasa takut semacam ini ada pada diri seorang muslim atau pada diri setiap muslim yang dia bisa bebas mempermainkan hukum di negara kita untuk senggol kanan, senggol kiri, sikut kanan, sikut kiri, mendolimi siapapun yang dia inginkan. Tidakkah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kemudian orang yang didolimi ini, saya bisa apa? Saya hanya rakyat jelata yang gak punya kuasa apapun. Mau minta tolong kepada siapa, mungkin saya gak bakalan dianggap. Kalaupun saya minta tolong, prosesnya harus panjang. Sehingga saya tidak ada peluang apapun selain hanya bertawakal kepada Allah. Saya tidak punya kuasa apapun selain pasrah kepada Allah. Hasbi Allah baini wa bainakallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Antara diriku dengan Anda ada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa untuk menurunkan apapun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Andaikan orang punya semacam ini, subhanallah, maka dia pasti akan selalu waspada dengan yang namanya kezaliman. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran. Meskipun yang kita zalimi itu orang kafir, dia punya hak untuk berdoa kepada penciptanya. Karena orang kafir juga hamba Allah. Dia punya hak untuk berdoa kepada penciptanya. Ya Allah, aku telah dizalimi oleh hambamu yang lain. Dan Allah bisa saja mengabulkan doa orang kafir disebabkan karena dia dizalimi oleh seorang muslim. Karena Allah maha adil jamaah. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir. Da'watul musafir, doanya orang musafir, ini berlaku untuk safar yang jaiz. Yang di situ safar yang dilakukan bukan dalam rangka untuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian di sini ada keterangan Al-Munawi, amal madlumu, adapun orang yang dizalimi, fali zalamatihi wa qahrihi, dia doanya diijabai oleh Allah karena dia di posisi sebagai orang yang tertindas,
orang yang terhina, yang tertindas. Wa ammal musafiru, lalu kenapa orang musafir, orang yang sedang safar itu doanya mustajab? Fali ghurbatihi wahdatihi, karena dia merasa terasing di daerah yang lain, di kota orang lain. Wa ammal walidu fali rif'ati manzilatihi, sedangkan orang tua kenapa doanya mustajab? Karena mereka punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anaknya. Sehingga Al-Munawi menyebutkan 3 alasan kenapa Nabi SAW menyebut 3 orang ini doanya mustajab, yaitu doa orang yang dizalimi, yang kedua doa musafir, dan yang ketiga doa orang tua. Orang yang dizalimi kenapa doanya mustajab? Karena dia tertindas. Musafir kenapa doanya mustajab? Karena dia merasa terasing, merasa asing di negeri orang. Sehingga dia gak punya tetangga, dia gak punya kawan, dia merasa aneh di situ dan pingin segera pulang.